dibuka ya ngapain aja nanti teman-teman bisa ngeliat juga. Nah, pertama-tama mungkin biar lebih dasar dulu ya Pak Eko ya. Kalau dari DeFi sendiri itu mungkin bisa dijelaskan dulu DeFi itu apa sih kelebihannya gitu daripada eh, teknologi keuangan tradisional yang ada sekarang gitu. Oke, terima kasih Mas Mai. By the way, teman-teman ya, perkenalkan saya Eko atau Mix One ya, nama di internet. Saya salah satu co-founder dari Explore Cryptopedia bersama Pak Tri di sini. Pertama-tama tentang DeFi ya guys ya. DeFi adalah salah satu artinya dulu ya, decentralized finance adalah protokol keuangan terdesentral. Jadi semua eh, media itu dilakukan secara desentral. Jadi kita selaku user itu langsung bergerak sendiri tanpa ada entitas yang terlibat di dalam interaksi pada DeFi tersebut. Jadi DeFi ini menerapkan desentralisasi, transparansi, aksesibilitas juga yang lebih tinggi daripada sistem keuangan tradisional yang terpusat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman buka rekening atau buka apa di sistem keuangan terpusat kan butuh harus datang ke kantor gitu kan. Kemudian butuh ID card yang sekiranya untuk validasi dan verifikasi mereka gitu kan. Sedangkan di DeFi itu tidak perlu itu, jadi tidak perlu KYC teman-teman. Itu adalah salah satu keuntungan DeFi gitu kan. Kemudian fitur yang diberikan sama DeFi itu lebih daripada lembaga keuangan konvensional gitu kan. Yang pertama segi efisiensi juga gitu kan. Dari produk juga beda gitu kan. Dari DeFi itu bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan target investment plan kita. Itu sih kalau di DeFi mas. Nah, ya, untuk next. Nah, oke. Kalau misalkan tadi udah dijelaskan ya pengertian dari device itu sendiri, dari DeFi itu sendiri. Kalau mungkin contoh ya, contoh dari DeFi sendiri ini apa sih? Yang termasuk Oh, dalam DeFi itu apa saja gitu? oke, oke. Yang termasuk dalam DeFi itu adalah kayak decentralized exchange, kemudian protokol lending and borrowing gitu kan. Dan itu juga salah dan juga apa namanya itu supply liquidity itu juga termasuk dalam DeFi teman-teman. Kenapa? Karena di dalam DeFi itu mencakup tiga hal itu yang ada di dalam DEX. Kan setiap DEX sudah menyediakan ya, menyediakan fitur kan. Yang pertama adalah liquidity provider, kemudian farming, yield farming juga termasuk dalam DeFi, kemudian yield aggregator itu juga masuk dalam protokol DeFi itu kan. Yang intinya kita mendapatkan reward dari APR atau bunga ya bisa dibilang dari bunga ya itu ada di dalam DeFi. Termasuk kayak liquidity, Metapool salah satu turunan dari DeFi juga gitu kan. Cuman bedanya kalau yang di Metapool itu kan kita mendapatkannya adalah berupa bagi hasil gitu kan dari apa, validasi atau transaksi yang dilakukan oleh Metapool dalam ekosistem yang dikerjasama sama mereka gitu kan. Itu adalah salah satu contoh-contoh DeFi teman-teman. Gitu Mas Mai. Berarti kayak decentralized exchange pun itu sudah bisa dimasukkan ke dalam kategori DeFi gitu berarti Pak ya? Benar ya? Yes, iya karena kan di dalam situ sudah masuk ada liquidity provider Mas. Ada LP ya yang kita bisa juga supply likuiditas di sana akan mendapatkan APR atau apa uh, fee trading ya itu juga masuk dalam defense karena di dalam DEX itu juga menyediakan mungkin ada beberapa DEX yang juga menyediakan project earn atau protokol earn-nya gitu kan di dalam protokol mereka gitu kan itu juga salah satu kayak staking itu juga masuk dalam kategori DeFi di situ. Ada contohnya sih mas, kayak contoh kayak di PancakeSwap kan juga itu full DeFi di sana itu. Ada PancakeSwap, ada BuySwap juga ada di jaringan BNB ya. Kalau di jaringan NIR ada Metapool, ada juga Lending yang baru kayak kemarin yang saya terangkan di Meetup itu, Bureau Finance, ada juga Refinance, itu juga masuk protokol DeFi. Karena apa? Karena mereka juga menyediakan likuiditas, apa, suplai likuiditas di situ, di proyeknya mereka. Kayak kita suplai US dollar, di pairing sama token yang lain gitu kan. Itu juga dalam masuk kategori yield farming atau DeFi liquidity provider gitu. Gitu sih mas.
Oh, oke oke. Ini kalau misalkan platform ya, kita bicara platform sekarang. Kalau platformnya sendiri tuh yang bisa kita gunakan untuk ikut menjadi apa ya, suatu bagian dalam ekosistem DeFi itu apa aja sih, Pak? Mungkin nama platformnya mungkin bisa diberikan contoh mungkin. Oke. Tadi tak sebutkan ya, kalau kita lebih playernya lebih di jaringan EVM misalnya, kita bisa pakai platform AAV ataupun Compound gitu kan. Itu yang paling inovatif dan sudah terkenal ya di blockchain ya, di internet ya, di dunia ya. Karena dia juga memegang TVL tertinggi gitu kan. Kemudian itu di EVM tentunya. Bisa di jaringan EVM itu bisa termasuk juga di jaringan Ethereum, Polygon, dan turunannya kayak Arbitrum karena di AAV juga sudah support Arbitrum dan lain-lain gitu kan. Itu kalau kalau di NIR ada kayak tadi yang tak sebutin adalah Refinance, kemudian ada Boro Finance, ada juga liquid staking-nya di Metapo juga, ada juga di Linear juga, gitu kan. Kemudian di Solana juga ada protokol DeFi. Contohnya adalah kalau di DEX-nya itu ada di Radium, kemudian ada juga di Jupiter ya, nggak salah. Kemudian kalau liquid staking sama stakingnya itu ada di Marinette Finance gitu teman-teman. Jadi ada banyak sih. Nah, tergantung dari teman-teman saja. Kalau kalian sudah melalang buana ya di berbagai blockchain, pasti akan ada setiap blockchain pasti ada infrastruktur yang namanya DeFi di sana. Gitu. Oke, kalau eh, masih tentang platform nih Pak, aku sebenarnya penasaran. Kalau dari Indonesia itu sendiri sebenarnya ada nggak sih Pak untuk platform DeFi gitu yang asalnya Yang mungkin dari mm, Indonesia? yang pure yang dari Indonesia yang saya tahu adalah Nusa Finance, teman-teman. Kalau teman tahu nanti kalian bisa saja meluncur ke sana yang dipimpin oleh Mas Wildan ya. Nusa Finance adalah salah satu protokol DeFi yang saya kenal, yang saya ketahui tentunya. Mungkin ada yang lain, saya nggak begitu pantau untuk project di Indo ya, tapi yang saya tahu karena Nusa Finance ketemu sama foundernya, jadi tahu sedikit. Di Nusa Finance juga memberikan staking juga di situ, kemudian lending and borrowing juga ada di situ, di token kebanyakan sih di jaringan BNB mereka Mas ya. Jadi bisa staking Solana, bisa staking BNB, supply Solana, supply BNB maksud saya, itu juga pinjem ya jual juga bisa. Kemarin saya sudah sempat coba, lumayan sih, smooth aja sih di Nusa Finance. Cuma nanti lebih enaknya di jaringan BNB ya teman-teman, kalau di Nusa Finance itu selama itu. Gitu mas. Oke, berarti setidaknya satu lah ya yang namanya Ada yang mencuat gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri untuk DeFi, apakah regulasi dari pemerintah ini menjadi hambatan bagi penggiat-penggiat kripto di Indonesia untuk mendirikan platform DeFi gitu, Pak? Mungkin Bapak tahu mungkin kalau ada kayak regulasinya kayak segala macam harus ini harus itu gitu. Ya selama ini sih memang itu ada salah satu tantangan ya. Tantangan utama dalam DeFi itu masih 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 kita perlu selesaikan tentunya. Karena kita sebagai crypto Indonesia juga pasti eh, para project owner kemudian developer juga pasti akan mempertimbangkan hal itu ya. Nah, tantangan paling utama adalah regulasi yang belum jelas di pemerintah ya. Karena kan sifat desentralnya itu gitu loh. Kalau semama kita terregulasi sama pemerintah otomatis kan yang namanya desentral tadi kan takutnya sudah nggak desentral lagi kalau sudah berhubungan sama government gitu kan. Tapi nggak tahu lagi nanti solusi dari para project owner nanti kayak gimana gitu kan. Intinya sih sebenarnya regulasi itu untuk melindungi kita sebagai customer sih. Itu aja sih. Mungkin kita bisa solusikan dengan kayak kita kerja sama verification apa platform gitu ya untuk mengidentifikasi KYC-nya itu juga mungkin salah satu cara kayak kita di blockchain di salah satu blockchain di luar negeri itu kan kita KYC itu pakai ada aplikasi yang lain gitu yang kita yang verifikasi KYC tentang diri kita sehingga mereka nggak perlu langsung verifikasi kita gitu kita pakai pihak lain atau pihak ketiga gitu kan itu sih salah satu solusi sih sebenarnya tapi nggak tahu nanti gimana di perkembangan di Indonesia gitu kan itu satu tantangannya itu sih Mas Mai kemudian edukasi ke masyarakat itu juga perlu kita sebagai crypto enthusiast di sini di ekspor Cryptopedia juga itu ada salah satu tugas kita teman-teman karena
nantinya pada akhirnya juga kita akan ke blockchain gitu kan. Sebagai contoh dulu ya, kita waktu pertama kali kenal internet itu kan kita nggak banyak sekali kan kendala apa pro dan kontranya waktu itu kan di tahun 2000-an gitu kan. Nah, toh sekarang kan kita sudah membutuhkan banget kan yang namanya internet itu kan, bukan sekedar untuk hiburan aja, tapi sebuah kebutuhan pokok sekarang gitu kan. Nah, tidak terlepas dari blockchain itu sendiri, kemungkinan nanti blockchain juga di beberapa tahun ke depan atau mungkin 10 tahun lagi pasti akan jadi salah satu komoditas utama atau salah satu kebutuhan pokok buat kita di sini gitu. Apalagi di transaksi keuangan gitu kan, yang notabene pure transparan dan juga cepat, skalabilitasnya juga gitu kan. Benar-benar peer-to-peer dan desentral. Itu sih yang diharapkan sama Satoshi Nakamoto kan setelah menciptakan Bitcoin, tujuannya untuk itu gitu. Gitu Mas Mai. Oke. Nah, ini eh, masih berbicara soal perkembangan DeFi ya di Indonesia. Kalau sekarang kan Hmm. kita tahu sudah ada yang namanya Asosiasi Blockchain Indonesia ya, Blockchain Association itu ya. Nah, kalau Hmm, ya ada. dengan adanya mereka itu apakah mungkin Pak Eko bisa berharap perkembangan blockchain di Indonesia itu bisa bisa jadi lebih lebih cepat dan apa ya, Ya, jadi lebih mudah untuk diregulasi gitu loh Pak. ya harapannya seperti itu Mas. Adanya tim asosiasi berarti yang diketuai sama Pak Rodi nggak salah ya. Pak Rodi itu siapa ya kemarin ketuanya ya? Pak Rodi dari Reko ya. Sebenarnya saya sih sempat ngobrol sama salah satu tim dari API ya, Asosiasi Pasir Indonesia juga. Mereka tujuannya yang pertama adalah untuk menjembatani sih proyek-proyek blockchain atau Web3 gitu di Indonesia dengan pemerintah. Nah itu nanti pastinya akan tidak terlepas juga tujuannya adalah untuk memberikan arahan kepada pemerintah untuk bisa meregulasi blockchain itu seperti apa gitu kan. Itu yang saya kira. Tapi pastinya nanti itu pasti akan bermanfaat buat kita sebagai project owner di Indonesia ya, terutama di bidang Web3 atau blockchain gitu kan. Asosiasi sangat membantu sih sebenarnya Mas untuk bisa membantu kita menerangkan ke pemerintah, oh ini proyek itu seperti ini, caranya seperti ini. Kayak gitu sih Mas. Kemarin yang saya tangkap itu dari mereka. Ya ya memang kalau misalkan ada orang-orang yang bisa berhubungan langsung dengan pemerintahan, kita sebagai crypto enthusiast, project leader dan lain sebagainya yang punya project itu mungkin bisa sedikit lebih mudah ya untuk mengembangkan project di Indonesia ya. Jadi nggak hanya terbatas di itu aja gitu kita jadinya bisanya. Tuh. Karena kan teknologi dari DeFi ini sendiri sangat menarik ya. Jadi apalagi kemarin sempat dijelaskan soal lending dan borrowing yang istilahnya kayak pinjol tanpa dikejar-kejar debt collector gitu ya. Jadi Betul bisa sekali itu. bebas bebas debt collector, bisa tetap pinjam. Nah, kalau ngomong-ngomong soal lending dan borrowing sendiri ini tadi katanya Pak Eko sempat ada mau share screen sedikit, mungkin Boleh? Iya, boleh Mas. dicoba Nanti kita aku coba share sampaikan. screen kan. Iya, oke oke. Jadi gini teman-teman ya, emang sih produk DeFi yang paling inovatif saat ini adalah protokol lending and borrowing. Seperti yang diciptakan oleh AAV ya, dan Compound. Kemudian banyak sekali turunan apa fork atau tiruan-tiruan yang bukan tiruan sih teman, mengikuti tren itu. Salah satunya juga liquid saving juga yang banyak juga kan, yang di malah diprakarsai oleh apa itu namanya Lido Finance gitu kan dari produk STITH-nya gitu kan. Nah itu juga banyak sekali sekarang liquid staking juga seperti kayak Metapo juga kan salah satu protokol liquid staking yang juga bagian dari DeFi gitu. Oke, langsung kita sharing ke itu ya teman-teman ya, ke mana lending and borrowing tadi. Itu sih kalau lending and borrowing itu adalah salah satu seperti yang Pak Yan bilang itu ya menciptakan atau mengambil keuntungan di masa depan yang kita nikmati sekarang dengan cara menggunakan protokol lending and borrowing gitu kan. Dan aku share dulu salah satu protokol lending and borrowing yang selama ini aku gunakan itu teman-teman. Dulu aku saya pakai AAV ya, dulu sih, cuman sekarang aku jelasin aja ke teman-teman dikit ya tentang AAV juga ya.
Tapi aku pakainya AAV ini di apa? Sorry, screen belum kelihatan ya. Belum tak screen ya tadi. Bentar. Oke. Nampak teman-teman screenku? Oke, Mas Mike? masuk, Pak. Oh ya, bentar ya, aku buat dulu ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Carilah dulu, ada universal available. Nah, AAV itu ada banyak, ada versinya tentunya. Ada, kalau kita lihat di sini ada versi 2 sama versi 3 ya. Bedanya di anu aja sih, mungkin di market juga bedanya. Coba kita pilih yang versi 3. Nah, hampir sama sih, nggak ada perbedaan gitu ya teman-teman ya. Ini sorry masih kosong. Nah, aku jelasin dulu aja teman-teman. Fitur dari DeFi, salah satu DeFi paling paling gede ya, menurut aku paling gede sih AAV ini paling gede gitu. Jadi AAV ini menyediakan protokol simpan pinjam buat kita, atau kita bisa bilang gadai ya, kalau kita di dunia itu ada gadai gitu kan. Jadi kita menggadaikan aset kita ke protokol ini dan kita bisa pinjam uang gitu kan. Tujuannya untuk apa sih? Kenapa nggak kita jual aja gitu aset kita daripada pinjam-pinjam gitu kan. Nah, salah satunya kalau kita jual kan, semua kita butuh sesuatu di dunia nyata, misalnya pengen beli sepeda motor gitu kan. Tapi kita punya aset Bitcoin atau punya aset Ethereum gitu kan. Kita beli sepeda motor, kita jual aset kita Ethereum, kita belikan udah beres gitu kan. Tapi kenapa nggak kita taruh aja Ethereum kita atau Bitcoin kita sebagai jaminan, kemudian kita pinjam sejumlah uang yang senilai dengan sepeda motor yang mau kita beli gitu kan. Nah, dengan adanya simpan dan pinjam tadi, kita tetap masih punya kuasa terhadap aset tersebut, nggak hilang gitu kan. Kalau kita jual kan, udah selesai kan, hilang gitu kan. Nah, tapi kalau dengan ini, anggap aja sama-sama hilang, kita taruh di jaminan gitu kan, kemudian kita pinjam. Ya, kan sama-sama tetap, kalau emang kena likuidasi pun kan pasti kan sama-sama kita kayak kita jual kan, hilang gitu kan. Tapi, nggak sampai likuidasi, kita bisa akses aset kita dan kita bisa manfaatkan protokol ini untuk bisa mencari cuan lebih banyak atau keuntungan gitu dari produk ini gitu kan. Ya sebagai contoh gitu kan. Kalau kita pinjam ya, kalau kita saat ini kan market lagi tinggi nih, lagi naik gitu kan. Kalian juga perlu apa namanya tuh technical analysis ya untuk bisa oh aku mau percaya market ini naik atau turun gitu kan. Tapi ini juga disclaimer dulu teman-teman, ini bukan saran untuk investasi, ini hanya saya berbagi sharing aja ya pada teman-teman untuk bisa mendapatkan cuan gitu kan. Nah, kalau saya dulu gini, aku dulu punya aset senilai Bitcoin misalnya 1.000 US dollar gitu kan. Aku kok pingin butuh dana untuk renovasi rumah misalnya. Aku pikir daripada aku jual 1.000 US dollar aku, Bitcoinku gitu kan, kenapa nggak saya pinjam aja? Saya pinjam anggap aja 50%-nya dari 1.000 tadi gitu kan. Akhirnya aku taruh dulu di DeFi kayak gini ya. Saya taruh dulu di DeFi, aku berubah Bitcoin. Bitcoin ada di sini contohnya, ini ada Bitcoinnya. Jadi aku supply dulu Bitcoinku di sini. Nah, kan pasti akan muncul di sini. Sorry, aku dua ya. Oke, kita tak konekkan dulu ya. Tetap aja asetnya kosong teman supaya bisa aja ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Nanti kalian bisa cek aja, ada polygon.instadap.io ya. Mungkin ini salah satu protokol bukan AAV tapi AAV di dalam Instagram ya. Atau kita menuju ke AAV-nya langsung aja supaya enak ya. Ini sama aja sih teman. Aku lebih suka pakai ini. Sorry ya. Jadi ini kita lanjut ya. Tadi aku pinjam punya anggap aja aku punya 1.000 dolar dalam bentuk Bitcoin. Aku taruh di sini supply gitu kan. Nah, setelah aku supply 100 dolar tadi, 1.000 dolar tadi, aku pinjam lagi sekitar maksimal 30% anggap aja dalam bentuk US dollar. Ini kan. Nah, USDT kita buru di sini. Nanti kita masukkan amount berapa yang mau kita pinjam gitu kan. Sampai di sini. Nah, nggak bisa ya. Nah, di sini kita pinjam anggap aja dari 1.000 kita pinjam 300 dolar. Nah, gitu. Nah, kita tinggal buru aja klik gitu kan. Di sini nanti akan muncul ya. Ada status. Ini adalah apa namanya ini? Kayak collateral itu loh. Liquidation limit ya. Jadi liquidation limit ini kita nggak boleh kena warna merah di sini. Nanti kalau kita pinjaman kita lebih dari mendekati jaminannya, seumpama kan tadi kita taruh 1.000 Bitcoin di sini,
kita pinjamnya misalnya sampai 800 gitu kan. Nah, itu juga nanti di sini pasti akan muncul merah. Itu nggak boleh teman, nanti akan kena resiko likuidasi gitu ya. Tetap aja, kita disimpan pinjam pasti akan ada namanya liquidation gitu teman. Nah, makanya kita taruh amannya dalam maksimal 30%. Itu sih. Nah, tadi kita pinjam 100, sorry 300 ya. Nah, dari 300 ini nanti kan otomatis kan masuk ke wallet kita nih, uang USDT 300 kan. Nah, itu kalian bisa gunakan untuk kebutuhan di dunia nyata. Misalnya kita withdraw, kita masuk di exchange Indonesia, kita rupiahkan kan bisa. Nah, otomatis nanti kita di sini ada namanya pinjaman kita $300 plus jaminan kita di sini $1.000 dalam bentuk Bitcoin. Nah, pada saat Bitcoin naik, gitu kan, kita misalnya anggapnya Bitcoin naik ke jadi aset kita yang seumpama awalnya 1000 kan, jadi naik jadi 1.500 misalnya. Kita 500 ini kita jual sebagian Bitcoin kita untuk membayar pinjaman itu. Otomatis pinjaman kita lunas, dibayar pakai apa? Pakai keuntungan dari Bitcoin tadi. Itu kalau kita strategi long ya teman-teman. Kalau kita harapkan market naik ya. Bagaimana jika sebaliknya terjadi market jatuh gitu kan atau turun gitu. Kita bisa swap atau kita bisa tuker posisi. Yang jaminan ini yang tadi berupa Bitcoin, kita rubah jaminan kita berupa US dollar atau USDT. Anggap aja tadi 1.500 kan, kita anggap aja kita naik 1.500 gitu ya. Kita jual, kita swap Bitcoin kita. Di sini ada namanya collateral swap nih. Jadi kalau kita mau rubah posisi jaminan kita gunakan fitur collateral swap ini. Nah, collateral swap ini nanti pertama kan Bitcoin di sini ya. Jadi kalau nggak ada token ya. Bitcoin di sini, kemudian kita ganti ke USDC atau USDT di sini. Otomatis kita swap, langsung otomatis berubah. Jaminan kita berubah langsung US dollar. Aset kita berubah ke US dollar. Kemudian, kalau pada saat market tinggi gitu kan, harga tinggi, kita mau strategi short ya, pada kita harapkan market turun gitu kan. Tadi yang kita pinjam berupa US dollar tadi, itu kita swap juga bisa di sini. Nah, di sini ada namanya debt swap. Nah, debt swap ini nanti kita bisa rubah dari USDT di sini, nanti kita rubah ke volatile asset, entah itu Ethereum ataupun Bitcoin itu bisa. Itu teman-teman. Jadi nanti pada saat harga turun, otomatis nilai pinjaman kita yang tadi seumpama 300 ya, dalam bentuk US dollar kita rubah ke Bitcoin dalam bentuk US dollar senilai $300 misalnya Bitcoinnya. Pada Bitcoin harganya turun, otomatis nilai pinjaman kita yang tadi seumpama 300 akan turun lagi sesuai dengan presentasi Bitcoin turun tadi, seumpama turun 50% misalnya nih kan. Otomatis nilai pinjaman kita dari 300 tadi turun menjadi 150. Otomatis kita untung 50% kan. Dari pinjam itu yang tadi harusnya bayar 300, kita cuma bayar 150 kan, gitu kan. Itu kalau strategi short ya. Nah, bayar gimana? Kita tinggal aja, swap aja. Jika mama, Bitcoin udah turun ke 50 berapa misalnya. Nah, tadi kan sudah berbentuk Bitcoin ini kan, pinjaman kita ini kan. Nah, kita tinggal swap aja kembali ke US dollar lagi atau kita plus ya. Kita plus artinya kita samakan. Close position itu pada saat ini US dollar, ini juga berbentuk US dollar. Jadi sama rata, semuanya stable coin, nggak ada perubahan apa-apa terhadap market. Kalau naik turun nggak ada masalah gitu kan, tetap harganya tetap segitu, posisi juga tetap gitu. Atau kalian lunaskan, kita withdraw yang di ini di bagian sisi jaminan, kita bayarkan ya dolar secara keseluruhan dengan tingkat keuntungan 50% tadi. Itu adalah salah satu protokol lending and borrowing di AAV teman-teman ya. Semuanya ada di sini di dalam satu halaman, kalian bisa gunakan. Ya kan, ada unwind leverage itu kayak kita ini kita baca dulu ya. Unwind itu tujuannya adalah untuk kita withdraw USDC sebagai kolateral kembali ke bayar ETH ya, bayar ETH sebagai jaminan gitu kan, payback untuk jaminan kita gitu kan. Hutang kolateral di withdraw untuk membayar hutang kita. Itu namanya unwind leverage ya, jadi ke mengurangi leverage kita gitu kan. Nah, kalau mau leverage atau maximum mining itu kita kebalikannya. Kita borrow, kemudian kita swap DAI ke ETH, kemudian kita depositkan ETH sebagai kolateral. Jadi ini juga dalam satu kali klik ya. Jadi lebih enak sih protokol ini gitu daripada kemarin yang aku jelasin di offline event kemarin ada pakai Bureau Finance, itu masih manual, kita harus withdraw keluar, kita menuju ke exchange atau DEX untuk swap token tersebut gitu kan. Nah, baru kembali ke Bureau Finance lagi untuk supply ataupun tarik withdraw jaminannya tadi gitu kan. Jadi itu sih
Mas Mai. Mungkin dari teman-teman ada yang pertanyakan, monggo silakan nggak apa-apa. Kita juga AV aja. Saya mau tanya. Ya, silakan Mas. Ini Mas Dika boleh silakan. Kita kan ya dapat cuan ya supaya kira kalau kita lending borrowing ataupun DeFi lah. Ketika kita pakai di industri DeFi ini itu tepatnya saat market bullish atau bearish Kak, kalau boleh tahu. Oke. Mas siapa tadi? Lending borrowing ataupun DeFi lah, maupun yang apa namanya staking lah seperti itu. Oke. Oke, saya jawab ya Mas Maya. Keren banget sih Mas tanya. Jadi kalau di DeFi atau di lending on borrowing itu kita start masuk itu kapan aja bisa Mas. Bisa di harga bullish tinggi ataupun di harga bearish. Itu adalah salah satu keutamaan lending on borrowing yang bisa kita manfaat pada saat bearish. Kita bisa sambil tunggu market baik atau market membaik gitu kan. Kita bisa gunakan protokol ini untuk memaksimalkan keuntungan. Sebagai contoh ya, aku buka lagi share screen. Pakai itu ya, sorry. Ini aku buka dulu ya. Pakai punya aku aja yang ada apa namanya itu ada ya Bureau Finance ya temen ya, yang sudah ada marketnya jadi paling enak. Cuman ini agak manual temen, jadi mohon maaf ya. Oke, di sini udah kelihatan teman-teman ya. Jadi ada posisi supply. Jadi masuknya kapan itu kapan aja bisa, Mas Mantap tadi ya yang tanya ya. Jadi kapan aja bisa kita masuk. Pada saat harga Bitcoin tinggi kayak gini, sekarang kan Bitcoin harganya berapa sekarang? Harganya 64.000 nih, anggap aja kan. Kita mau masuk sekarang, boleh. Jadi aku punya aset apa tadi? Aset US dollar kita masukkan di sini sebagai jaminan. Yang supply adalah jaminan teman-teman. Jadi kita masuk Bitcoin di harga 64.000, kita bisa pinjam Bitcoin di sini atau kita buru Bitcoin ya. Kita buru Bitcoin kayak gini, kita buru. Mana dari Bitcoinnya? Ini Bitcoin kan? Sorry, tadi share screen belum masuk ya teman-teman. Sorry, kok tak jelasin kok. Mati share screen-nya. Sebentar ya, maaf ya. Kita ulang lagi share screen. Oke, kelihatan, Mas? Masuk. Halo. Oke, sorry ya teman-teman. Aku ngomong banyak, apa lupa tak share screen. Jadi, tadi, sorry ya, kita kembalikan ke dashboard. Jadi, kalau pada saat mau masuk, anggap aja sekarang 64.000 harga tinggi Bitcoin ya, anggap aja gitu ya. Nah, oke, kita langsung menuju ke market ya. Jadi kita harus punya ada underlying yang kita taruh di sini, yaitu adalah jaminan. Kalau pada saat harga tinggi, sekarang mau masuk gitu kan, posisi supply ini harus berbentuk stabil coin teman-teman. Kayak gini ya, USDT gitu kan. Ini ada stabil coin yang aku taruh di sini. Kebetulan aku ada volatile asset juga, ini juga salah satu strategi aku main di dua arah ya, tentunya aku bisa main juga long ataupun short ya. Jadi kalau mau kita di harga tinggi masuk, otomatis kita harus rubah di posisi jaminan ini adalah posisi stabil coin yaitu berupa US dollar. Kemudian kita pinjam aset yang volatile di sini, di bagian buruh ini adalah volatile asset ya. Jadi aku kebetulan aja tadi baru masuk harga tinggi kan, kebetulan NIR kan harganya tinggi nih kan. Aku masuk tadi ST NIR, tadi dalam bentuk ST NIR ya, bukan NIR teman-teman. Kenapa? Karena ST NIR ini juga bunganya cuma 0,06% per tahun ya. Jadi cukup murah bunganya, ini saya pakai gitu kan. Jadi aku bisa pinjam ST-nya dari Metapool gitu kan. Jadi ini aku pinjam senilai 482 tadi. Ini aku pinjam dari harga 4,4 aku DCA ke atas ya, dan jadi 4,4 aku pinjam ST-NIR. Kemudian nilainya berapa? 10 ST-NIR. Kemudian harga naik lagi misalnya ke 4,8 gitu, aku pinjam lagi 10 ST-NIR lagi. Kemudian harga naik lagi sekarang ke 5,5 kan. Sorry, NIR 5,5 kan, jadi ST-NIR harganya berapa? ST-NIR harganya $7 sekarang. Ini kan 7,4 sekarang kan. Nah ini 7,4, jadi kemarin pada saat harga 7,3 aku pinjem, 7,4 aku pinjem, jadi aku DCA ke atas gitu loh. Untuk meminimalisir, untuk memaksimalkan keuntungan pada saat harga NIR jatuh nanti gitu kan. Ini salah satu tadi aku bagi dua teman-teman. Ini ST-NIR adalah volatile asset, dan ini pinjamanku berupa US dollar adalah stabil coin. Nilainya hampir 50-50 ya, sama ya. Nah, tujuannya itu apa? Pada saat harga jatuh nanti, seumpama harga jatuh, aku bisa close posisi ST-NIR-ku ini dengan tutup apa? Dengan stabil coin gitu kan. Jadi
tak rubah nanti posisi hasilnya ke stabil coin US dollar. Pada saat nanti harga turun ya, otomatis dari 483 kan kalau diharapkan turun pasti kan akan turun kan pinjamanku ini kan. Nah, itu yang aku close pada saat harga jatuh. Tapi gimana kalau harga naik? Otomatis ya, kalau harga naik pinjaman juga pasti akan ikut naik. Nah, tapi aku punya ini, ada stabil coin yaitu berupa USDT gitu kan. Kalau pada harga naik, otomatis ini kan nggak ikut naik kan ini. Nah, pada saat harganya tinggi banget sama mama, ini harga naik sampai ke 10% gitu misalnya. Hari ini kan 12% ya. Ya, kemudian naik lagi besok misalnya 10% itu ya. Oke, tinggal aku baru aja lagi STNIR, lagi kemudian saya lupa tak jual lagi STNIR ke US dollar, kita masukkan untuk repay ini. Aku nggak main sini ya, nggak main di posisi jaminan teman-teman, tapi aku main sini ya. Ini kalau pada saat nanti, ini kan untuk menjaga posisiku ini. Kalau harga STNIR naik, otomatis ini karena akan naik, plus aku bisa tercover, ini ku pasti akan tetap terjaga. Gitu ya. Nah, nanti pada saat kita harga naik gitu ya, kita close, kita pinjam lagi berubah ini STNIR ya. Kita pinjam lagi STNIR, nggak banyak, mungkin sekitar 5 atau 10 STNIR, kita jual ke US dollar, kita repay ini. Otomatis ini berubah ke sini. Nah, begitu juga sebaliknya nanti. Gimana dengan harga turun ya? Kalau harga turun nanti, harga turun banget gitu kan, sampai misalnya NIR kembali ke harga 3,8 dolar misalnya, otomatis pinjamanku ini kan akan turun kan, dari 485 turun mungkin dari 300 misalnya. Nah ini langsung aku buru ini nanti, pada saat harga jatuh aku buru berupa USDT senilai, mungkin kita close semua ini ya, ya udah senilai 300 tadi, kita buru ya 300, kita repay ini USD NIR repay, nah, otomatis ini aku hilang berubah USDT. Nah, tujuannya apa? Pada saat nanti harga naik lagi, ini kan masih tetap nih jaminan akun berupa volatile sama ini ya. Nah, pada harga jatuh aku bisa withdraw ini, aku withdraw, harga jatuh aku belikan lagi ke STNIR atau Bitcoin, terserah nanti token mana ya, aku cuma punya 3 ini, jadi aku withdraw, aku belikan mungkin ETH atau ini semuanya misalnya. Nah, tujuannya untuk long, kembalikan naik lagi gitu kan. Nah, di situ nanti akan memaksimalkan meningkatkan ini terus. Usahakan ini naik terus sampai ke 200% kalau bisa. Plus net liquidity juga pasti akan naik. Kalau kita strateginya sesuai ya. Jadi gitu teman-teman untuk memaksimalkan keuntungan. Kalau kalian udah selesai nih, aku nggak mau main DeFi lagi atau ya udah kita withdraw semua, kita repay semua, udah net liquidity masuk ke wallet kita. Mau dirupiahkan monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Atau mau hold lagi di wallet, kalau di wallet aja sih eman sih. Kemudian kita putar di sini untuk menghasilkan lebih lagi gitu teman-teman. Gitu mas. Tadi mas mantap ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mas Tiga, gimana? Mas Mantap sudah terjawab ya? Halo? Oke. Berarti Oke. ini saya mungkin juga belum paham, tapi nanti bisa diteruskan dengan pertanyaan lain ya. Berarti kalau Boleh, Mas. borrowing itu dikatakan terlikuidasi itu yang kita pinjam asetnya naik, aset kita yang turun, atau sama-sama naik atau sama-sama turun? Kalau dianalogikan barangnya naik turun itu. Oke, siap. Untuk likuidasi itu yang dihitung adalah healthy factor ya Mas ya. Kembali ke sini lagi. Ya mohon maaf ya. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa Mas. Kita sharing-sharing aja ya. Aku sharing aja pengalamanku, kegiatanku selama ini kalau kita mau di lending. Kenapa Pak? Kayak ini ada protokol yang cukup low risk teman-teman. Kenapa kalau risk kan nggak ada leverage gitu kan. Kalau di future kan kita pakai leverage berapa kali gitu kan. Itu was-was banget kalau kita sampai kena liquid semua gitu kan. Nah, tadi Mas Mantap kan tanya likuidasinya kayak gimana gitu kan. Nah, kita cukup jaga ini Mas. Ini akan turun kalau kita withdraw salah satu aset atau harga aset kita ini yang supply ini turun. Plus kalau ini berubah USDT semua misalnya ya, otomatis akan beresiko ya. Itu kalau aset kita turun akan dilikuidasi kalau ini menyentuh di bawah 100%. Tapi kalau di atas 100% aset kita masih aman. Jadi kita bisa pantau ini yang 132% ini kalau semua udah menyentuh 105% nih, itu udah was-was itu teman-teman. Harus kita
jual sebagian aset kita atau withdraw, kita swap ke USDT atau ini ke exchanger, kita bayarkan sebagian pinjaman kita. Otomatis nanti ini akan naik. Atau kalian kalau ada aset di luar masih di wallet gitu kan, kalian swap lagi jaminan berupa terserah USDT boleh, atau ini NIR boleh, atau Bitcoin juga boleh gitu kan. Nanti akan menaikkan ini, menjaga ini. Jadi likuidasi itu terjadi pada saat healthy factor ini di bawah 100%. Aku sudah pernah ngalami. Dan likuidasinya pun nggak langsung habis. Aset ini nggak langsung habis gitu, Mas. Jadi, seumpama kita itu misalnya, pada saat harga jatuh, otomatis ini jatuh kan. Otomatis kan, ini pasti akan ikut turun. Turun ke 100 atau ke 90% misalnya. Otomatis kan kena likuidasi itu kan. Nah, likuidasi berapa? Likuidasinya 10% dari total aset kita. Jadi, supaya ini kembali ke 100% lagi. Jadi nggak diliquid semua aset kita diliquid langsung enggak gitu kan. Hanya tetap sampai ini kembali ke 100 baru stop likuidasinya. Jadi kayak gitu untuk yang di itu Mas. Kayak ini sama aturannya sama kayak di AAV juga sama di tempat yang cuman beda nama aja. Kalau di AAV itu ininya satu ya, di bawah satu kena likuidasi, kalau di atas satu aman. Kalau ini kan persentasi 100% gitu kan. Nah, kalau di AAV itu satu. Ganti faktor satu sampai satu ke atas itu aman, nggak kena liquid. Kalau di bawah satu itu kena liquid. Liquid pun juga sama. Kalau kita kena kita faktornya 0,8 atau 0,9 otomatis liquid senilai kekurangan healthy factor tersebut sampai kembali ke 100 yang dibutuhkan aset kita, yang kembali ke 1% tadi, itu adalah yang dilikuidasi. Misalnya butuhnya cuma $100, ya udah dilikuidasi $100 untuk bayar pinjaman kita, ini kembali ke 100, sudah selesai, nggak bakalan anu. Tapi kita harus pantau ya, kalau sudah mepet kayak gitu, alangkah baiknya harus kita pay salah satu, misalnya kita withdraw US dollar, saya bayarkan US dollar ini, otomatis nanti ini akan naik kembali ke atas 100% lagi atau di atas satu gitu. Gitu sih Mas. Jadi likuidasinya makanya kita jaga di healthy faktornya. Oke, baik. Oke, lanjut Mas Mai. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, monggo silakan. Kita sharing aja ya teman-teman ya. Boleh langsung open mic ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan, boleh langsung aja open mic. Atau kalau malu, ditulis di general juga boleh, nanti tak bacain. Iya, nanti jadi baca komentarnya. sama Mas Mai. Nanti dibacain aja. Berarti ini juga bisa menjadi salah satu strategi untuk menghadapi bear market juga ya berarti ya, untuk lending borrowing ini ya. Iya, betul ya. Sambil kita nunggu market bullish lagi atau balik lagi ya kita, itu salah satu sih Mas, salah satu caranya ya. DeFi lending and borrowing ini juga, liquid staking juga sama. Daripada kalau liquid staking, kalau misalnya kita holder token ETH misalnya, atau token NIR gitu kan, atau token apapun terserah ya, BNB misalnya. Kalau BNB aku kurang tahu ya di mana liquid staking-nya ya. Jadi kalau di NIR kan, daripada kita holder token NIR asli di wallet kita, di di situ, kemudian kita taruh di Metapool, kita staking gitu kan, kita dapat reward APY 8% per tahun gitu kan. Ya udah sambil nunggu market naik ya naik. Itu very very lurus banget ya teman-teman ya. Sangat lurus, kita tinggal nunggu market sambil mendapatkan reward APY. Jadi kan sambil nunggu token kita tetap berkembang gitu. Itu sih Mas. Ya memang harus, itu salah satu strategi ya kalau kita pada saat bearish. Kalau pada saat bullish juga bisa dijadikan strategi juga untuk short gitu kan. Jadi kita bisa kita pakai lending and borrowing ya, kita borrow dalam bentuk token yang volatile, kita harapkan market turun, otomatis pinjaman kita juga akan ikut turun seiring dengan penurunan market tersebut. Nah, setelah selesai kita close pinjamannya berbentuk US dollar semuanya, dari sisi kanan US dollar, sisi kiri juga US dollar. Otomatis sudah selesai, tunggu lagi ada perkembangan market bagus lagi atau gimana lagi, kita masuk lagi boleh. Ini ada pertanyaan dari Pertanyaan ini Pak. Oke, monggo silakan Mas Dwi Yulianto. Saya tertarik ke DeFi, tapi saya tidak tahu apa-apa. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ya sebelum memulai di DeFi, selain tentunya punya modal? Benar banget sih, memang modal nomor satu ya. Monggo Pak, langsung dijelaskan aja. Oke. Yang pertama, ke modal dulu ya. Modal usahakan uang dingin ya teman-teman ya. Jangan sampai uang pinjaman, uang kebutuhan sehari-hari dipakai gitu kan. Jangan sampai ya. Jangan sampai.
Kalau kita main di kripto jangan sampai pakai uang yang panas gitu kan. Oke, pertama-tama Mas Dwi Yulianto harus belajar dulu tentang Web3 wallet dan juga cara penggunaannya. Karena DeFi purely pakai wallet Web3 ya. Jadi di mana wallet itu butuh koneksi, butuh gas fee juga, pakai token native yang sebagai gas fee juga harus disiapkan di situ sebelum bertransaksi atau berinteraksi dengan DeFi gitu kan. Belajar dulu tentang Web3 wallet, cara penggunaannya kayak gimana gitu kan. Contoh kayak Web3 wallet itu apa sih? Web3 wallet itu Web3 yang desentral ya, kayak MetaMask, kayak Trust Wallet, kayak Meteor Wallet yang sekiranya kalian simpan seed phrase, itu nama Web3 wallet. Kalau di Binance kan ada, di toko kripto atau di project exchange kan ada, mereka punya wallet masing-masing token kan. Nah, tapi kan kalian nggak punya seed phrase dari token tersebut, dari wallet tersebut, tapi kalian punya akun di sana di toko kripto atau di exchange itu kan. Nah, itu bukan decentralized wallet teman-teman. Karena decentralized wallet karena centralized wallet itu tidak support token-token liquid staking ya kayak NIR itu nggak support masuk ke sana gitu kan. Nah, makanya kita gunakan Web3 wallet tersebut. Jadi Mas Dwi harus belajar menggunakan Web3 wallet dulu kayak MetaMask, kayak kalau di NIR wallet itu ada Meteor wallet, itu gunakan gimana caranya. Dan kalau kalian menggunakan Web3 wallet, kalian harus benar-benar simpan seed phrase, jangan sampai apa namanya itu kehilangan dulu ya. Oke, ini Mas Felix juga menjawab pemahaman tentang mitigasi risiko terhadap aset juga baru. Benar-benar. Betul banget ya Mas ya. Jadi mitigasi risiko itu salah satunya gitu kan. Tapi yang ditanya Mas Dwi adalah apa yang dilakukan pada saat pertama kali tahu tentang DeFi atau kripto gitu kan. Belajar tentang Web3 wallet. Kemudian belajar untuk mengkoneksikan wallet tersebut ke di decentralized app gitu kan. Kayak dengan borrowing tadi yang tak sampaikan tadi, yang di depan itu adalah Bureau Finance misalnya, ataupun AAV misalnya. Jadi belajar dulu mengkoneksikan wallet. Isi aja sedikit, mungkin $5 kayak untuk berkoneksi, berinteraksi di dalam DeFi tersebut atau DEX tersebut. Karena setiap transaksi ataupun interaksi dengan decentralized app itu pasti butuh koneksi wallet. Dan di situ harus berhati-hati teman-teman ya. Kalau kalian membuka atau mengopen link web yang palsu, otomatis itu juga ada potensi link phishing gitu kan yang akan mengedrain aset dari wallet kalian. Makanya harus paham benar-benar tentang Web3 wallet Mas Dwi ya. Itu dulu yang perlu harus dipelajari dulu. Selain itu memperlancar cara penggunaan dari dApps tersebut kayak tadi ya, lending and borrowing tadi. Oh, cara supply gimana, kemudian cara borrow gimana gitu kan. Kemudian cara swap gimana. Nah, Web3 wallet juga memfasilitasi fasilitas swap juga di situ. Jadi itu Mas, mungkin kalau ada yang tambahan, mungkin Diki monggo silakan bicara juga boleh ya. Salah satu guru kita nih Om Diki. Oke, itu Mas untuk menjawabnya Mas Dwi ya. Oke, untuk Mas Dwi, itu tadi ya untuk jawabannya. Jadi pertama harus dana dingin sama tahu penggunaan wallet dulu ya. Iya betul Mas. Nah, kalau misalkan yang baru pemula ini Pak mau belajar coba-coba dulu, modal $10 aja gitu boleh nggak sih Pak? Bisa nggak sih? Bisa Maksudnya banget, kayak bisa untuk banget. praktek aja. Iya bisa banget Mas, bisa dong. Cukup $10 cukup. Kamu $10 cukup ya. belajar bertransaksi di DeFi kan cukup kok. Cukup banget, cukup banget. Oke, jadi biar nggak langsung dana besar gitu kan. Takutnya nanti bingung di tengah jalan ini harus ngapain, Iya betul. Maksudnya kalau kecil-kecilan dulu kan kalau misalkan salah strategi hilang masih oke lah, Ya, masih masih bisa legowo lega, gitu masih ya. bisa apa ya, masih bisa ikhlas, masih legowo lah, ikhlas ya, Ikhlas. Iya masih betul. ikhlas. Iya kayak gitu sih Mas. Jadi Nah, gitu ya. jadi sekarang Kemudian ada tadi salah satu juga liquid staking namanya. Jadi kalau kalian ada liquid staking ya aku saya pakai pakai lain monggo kan nggak masalah. Gimana ada AP juga, sorry kok AP sih, ada apa hidup finance juga.
Halo? Halo, tes, Oh, tes. Tadi agak. kami suaranya. Halo, masuk nggak ya suaranya? Oke, Kok sekarang tadi kita sempat menuju ke. Oke, masuk. Tadi kena mute tadi. sempat keputus tadi aku. Iya, betul. Nggak masuk tadi. Oke. Oke, udah masuk nih suaranya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi, yang kedua adalah yield farming atau yield aggregator teman-teman. Jadi, kita bisa gunakan yield farming. Ini juga bukan saran juga, tapi aku pernah pakai ini. Bentar ya, aku buka dulu ya. Oke, teman-teman udah lihat layarku, Mas Mike? Masuk, masuk. Oke, masuk ya. Salah satu protokol yang bisa menghasilkan cuan adalah sambil menunggu market, misalnya market bearish gitu kan. Nah, kita bisa pakai ada yang namanya yield farming atau yield aggregator ya. Itu juga bisa kita gunakan teman-teman. Sebagai contoh, aku pernah pakai app.bv.com gitu kan, atau BV Finance namanya ya teman-teman. Jadi dia adalah yield aggregator atau yield farming gitu. Jadi kita diminta untuk menyediakan likuiditas untuk pairing token-token yang tersedia di dalam protokol mereka. Sebagai contoh ya, kalau di jaringan Binance nih, ini ada jaringan BNB Chain gitu kan. Kita bisa pakai Uni ETH, kemudian ada GHO, USDC, USDT. Jadi kita staking 3 token gitu kan. Dan reward berapa? AP sampai up to %. Kayak gini kan. Ada dibagi juga, ada vote APR, ada trading APR sama setelah. Halo, suara masih kedengaran teman-teman? Halo? Putus-putus Halo? Pak Eko. Iya, sorry ya teman-teman, jaringannya. Sebentar aku tak pindah dulu. Halo guys, aman suaraku? Man. Aman, Pak, aman, Pak. Oke, sudah dekat sama wifi-nya. Semuanya aman. Halo, Aman, aman ya? aman. Masih apa ini dia? Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Jadi di sini ada banyak banget pilihan ya. Kalau kita mau supply liquidity apa atau farming token apa gitu ya. Macam-macam kalian bisa pilih. Dan ini juga kembali lagi ini bukan saran investasi, saya ingin berbagi aja buat teman-teman semua ya. Jadi kalau kalian punya token BNB misalnya, daripada nganggur di wallet ya kita bisa gunakan yield aggregator ini menggunakan BV Finance. Kalau kalian pemain di token di jaringan Avalanche misalnya, ini ada juga di sini ada Avalanche juga. Kita tinggal pilih ada banyak juga nih. Uni ETH juga ada AP 15% gitu kan. Kalau yang kosong ini berarti nggak ada, mungkin sudah habis menurutnya gitu kan. Ada juga kayak gini, ada BTCB, ada WABAX gitu kan. Ada banyak teman-teman, jadi kita bisa pilih macam-macam. Kalau kalian main di Arbitrum misalnya, udah kita tinggal klik aja jaringan Arbitrum. Ini kan Arbitrum ya. Nah, ini ada Arbitrum, kemudian kalau mau di Optimism juga ada, ini ada Optimism juga. Di mana lagi dia ada linear juga ya, ada linear juga di sini. Linear apa aja tokennya kita lihat. Nah, ada di sini linear juga ya. Jadi ini salah satu konten debate teman-teman. Jadi kita bisa sambil nunggu market bearish, kita bisa taruh token kita di sini sambil menunggu kita dapat reward API berupa API teman-teman. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah liquid staking tadi yang saya sampaikan ya. Kalau liquid staking sih saya biasanya pakai sebagai contoh aja Metapool misalnya gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa gunakan juga protokol ini gitu kan sebagai cara untuk menumbuhkan aset kita gitu kan.
Nah, Metapool juga menyediakan liquid staking juga. Apa? Ada Ethereum, ada Solana, ada NIR, ada Aurora, ada Q Blockchain, ada juga ICP itu kan. Nah, ini kita bisa pilih macam-macamnya. Gitu kan. Nah, sebagai contoh kalau kita pakai token Solana gitu kan, kita staking token Solana kita akan mendapatkan token pengganti teman-teman sebagai underlying kita taruh Solana ke Metapool ya. Misalnya kan kalau di Metapool kan kita taruh Solana, kita dapat token MSOL nih. Nah, token MSOL itu ada di wallet kita. Kita yang pegang, kita yang holding, kita holder, kita punya kuasa terhadap token tersebut mau digunakan untuk apa masih bebas. Kita mau jual langsung juga boleh, kita mau gunakan di DeFi juga boleh gitu kan. Nah, DeFi-nya Solana itu apa? Ada di sini. Kita bisa pakai, ada Marinade Finance. Marinade. Ini ada Marinade Finance ya teman-teman ya. Nah, kita klik ya coba ya. Layar kelihatan teman ya, aman ya. Kelihatan kok. Oke, nah di Marinade Finance itu ada juga ya staking ya. Selain staking MSOL juga, dia juga apa namanya tuh, juga staking juga sama. Kita kan Metapool kan kerja sama Marinade Finance ya, jadi kita dikasih kuasa untuk menerbitkan token MSOL, tapi tetap kerjasama sama Marinade Finance. Ini juga salah satu liquid staking protokol juga teman-teman. Ada governance juga, networknya apa aja. Kalau di DeFi-nya itu kita pakai apa ya? Kalau di Solana itu ya, sebentar aku cek dulu. Kemarin King Finance. Oke, ini itu. Ini juga ada, sorry. Nah, kita juga ada DeFi di jaringan Solana, teman-teman. Kalian juga bisa pilih di sini. Nah, bila kita kalau di liquidity pool, itu kita harus menyuplai likuiditas ya. Imbalannya apa? Imbalan berupa APR tambahan ya. Kalau kita tadi kan kita taruh MSOL nih kan. Nah, kita MSOL, kita juga bisa tambahkan likuiditas nih. Setelah kita staking Solana tadi di Solana ini di Metapool gitu kan, kita dapat token MSOL kan. Nah, kita bisa menuju ke Raydium ini. Kita suplai MSOL kita bersama Solana, token Solana ya. Misalnya kita suplai gitu, kita akan ada tambahan lagi, yaitu APY berupa senilai 1,7%. APY-nya berupa apa? Token Marinade sama token Raydium. Nah, kita tinggal deposit ada, kita deposit di sini. Nah, berapa ininya kita taruh Sol sama Solana kita langsung connect dulu ya. Nah, langsung habis connect kita langsung aja berapa token Sol yang kita mau supply, kemudian token MSOL-nya berapa. Kita tinggal enter token, sudah gitu aja. Tinggal kita approve. Sudah langsung akan ada di sini dashboard kita. Nanti akan muncul berapa token yang kita staking di sini. Misalnya kita kelihatan di sini kok nanti di view pool chart gitu nanti. Gitu ya. Jadi ini salah satu untuk LP ya, LP dan juga terkoneksi sama liquid staking juga salah satunya. Jadi kan kalau kita taruh di sini kita dapat API 10% kan. Nah, kita taruh di liquidity pool, kita juga dapat tambahan API sebesar 1,7% dengan kita naruh Solana juga di sini. Token Sol plus token MSOL ya. Jadi sebagai pairingnya gitu tuh. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada yang namanya liquid restaking juga teman-teman. Nah, itu apa sih liquid restaking? Liquid staking adalah protokol yang menyediakan staking untuk token-token yang token liquid staking ya. Sebagai contoh, token liquid staking itu apa? Kayak di Metapool ada token MPETH, ada token ini kan MSOL gitu kan. Ini ada Stenir gitu kan. Nah, kebetulan Metapool lagi kerjasama sama apa? Nauro nggak salah di Solana gitu kan. Nah, ini dia lagi apa namanya tuh menyediakan protokol liquid staking. Liquid restaking. Nah, ada beberapa token liquid staking yang bisa di staking di sini, termasuk juga token Sol juga. Nah, fungsinya apa kita taruh liquid restaking ya? Fungsinya adalah untuk menambahkan tambahan API lagi nih. Tadi kan kita staking Sol kan dapat API 10% nih. Kalau kita staking MSOL lagi ke sini gitu kan, kita dapat tambahan lagi total 20% API.
Kalau kita taruh token MSOL kita di sini, kita stake gitu kan. Kita klik MSOL, kita masukkan berapa token MSOL, minimumnya 0,1 ya teman-teman. 0,1 MSOL ya. Baru bisa di approve ya. Lalu kita konekkan wallet, kita approve transaksinya, udah kita staking, kita dapat up to 20% API total. Kita diam aja, dapat uang kita dapat bertumbuh sendiri dengan sendirinya gitu teman-teman. Nah itu sih salah satu cuan untuk bisa mendapatkan cuan dari DeFi teman-teman. Oke, itu Mas Mai. Mungkin teman-teman ada lagi pertanyaan? Ini berapa pertanyaan nih kalau dari Pak Eko mungkin? 2 pertanyaan mungkin? 2 atau pertanyaan terakhir? Boleh. Oh, jauh Oke. ambil jam 1 ya, jam 9 ya. Oke, silakan Mas. Siapa yang bertanya? Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh langsung aja. Tanya, Mas. Iya Mas. Mas 100% gimana Mas? 1% ya, sorry 1%. Mau tanya, nggak ada API yang 100%. Sampai yang bikin aja Mas. Loh, siapa ketawa ini? Saya, Pak. Kalau Oke, ada aku nggak ikut apa-apa. Mas Eko. Kalau ada aku ikut. Oh gitu ya. boleh. Siapa yang belum mengkaji 100% ya? Usulkan ke Metapool. Oke, lanjut. Ada lagi yang tanya tadi Mas? Atau Mbak? Kalau ada yang mau open mic boleh langsung, atau kalau malu-malu ditulisin juga boleh, ditulis di kolom komentar. Apa ini? Mas Karim minta rekomendasi stake BTC yang legit Mas. Ini ada pertanyaan di general ini Pak. Mungkin Ini ya. bisa di-sharing kan, mungkin bisa dijawab. Ya, bertisuan. Stacking BTC di mana ya? Kalau stacking BTC ini menurut aku sih, kalau itu ya supply aja liquiditas tadi di BV Finance ya Mas. Di situ ada banyak pilihan, nanti kita pilih paling tinggi API-nya atau fee-nya paling tinggi. Karena BV juga cukup bagus sih tadi ya protokol BV Finance tadi itu. Jadi Mas, dan juga banyak yang ada di sana gitu. Jadi aku rasa masih jauh lah untuk kita taruh di aset kita. Gitu sih Mas Idi. Oke, ada lagi? Mas Peter Wan, mungkin ada yang ditanyakan? Ini Les Gimana privat. teman-teman? Saya mau aku les privat kok Mas Eko. Oh iya, nanti. Ya, les privat JP, Japri. Oke. Les privat setiap 2 minggu kita ada ini ya, ada pertemuan ya teman-teman Tidak ya. usah. Mungkin bisa Iya, ikut nanti. betul. Tidak usah les privat. Ikut aja apa pas waktu meet up kayak gitu. Jadi Iya. bisa belajar langsung. Iya, tadi ini ada pertanyaan dari Mbak Seri di soal aja ya. Tasnya adalah Metapool datang ke sana Mbak. Ya, Ternyata Web3 itu sangat luas Mas Eko ya. Futuristik. Karena Ada DeFi, ada yield farming, ada blockchain, ada GameFi. Banyak sekali. itu Mas Darina ya. Yes, betul. Nanti game nanti ada yang iya. Mas, jangan. Ini Mas. Ini pertanyaan dari Mbak Sherin tadi ya. Protokol DeFi di Solana yang pertama adalah Metapool. Dia bergerak di bidang staking sama liquid restaking tadi sudah tak sampaikan di di layar tadi ya. Kemudian ada Raydium tadi yang tak sampaikan adalah di liquidity pools Mbak. Jadi kalian bisa taruh liquidity pools di Raydium, bisa juga berupa USDC, USDT gitu kan. Kemudian atau Solana USDT pairingnya ya, itu boleh.
tergantung yang mana yang kalian nyaman, nggak ada masalah. Kemudian ada lagi kemarin itu di Jupiter ya, Jupiter Finance ya Mas ya, itu DEX tadi kalau nggak salah. Ini Marinate Finance juga di jaringan Solana ya. Bentar kita cek dulu. Kemudian ada lagi mati dan nggak salah Mas. Itu aku pakai Game Finance juga untuk borrowing juga di situ ada. Nanti kita bisa simpan pinjam dan juga ada liquidity pool juga di situ. Jadi lengkap Mbak. Nanti aku share di grup ya link-linknya ya. Nanti aku akan coba kalkulasi kumpulkan nanti kita share di sini teman. Mungkin aku taruh di mana ya nanti? Di general aja ya Mas ya. Boleh ya Mas ya. General. Oke. Dan ini juga nanti kembali lagi ke teman-teman ya. Harus dia dulu teman-teman ya, nggak boleh sembarangan dan asal FOMO ya. Yang penting kalian berpikir matang-matang kalau mau invest di kripto harus bersedia loss ya atau kehilangan gitu kan. Makanya orang bilang harus berdior dan juga harus berhati-hati. Oke, itu sih Mas Mai. Nanti aku jawab ke pertanyaan lain, nanti aku share, aku kumpulkan juga link-link DeFi yang ada di Solana ya. Mungkin di blockchain yang lain kalau aku tahu nanti aku taruh juga di sini nanti. Oke. Gitu. Oke, jadi itu Mas Herin ya. Semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Oke Mas, semoga silakan. Luas banget ya. Jadi untuk DeFi ini ya kita bisa staking, kita bisa lending, borrowing, ada tadi namanya liquid restaking juga ya, staking ada restaking juga. Betul. Jadi luas banget yang bisa kita lakukan di DeFi, mau market bullish mau market bearish pun kita tetap bisa dapetin cuan ya Pak Eko ya berarti ya. Betul banget Mas. Mau mungkin buat teman-teman yang ada di sini, mungkin kalau misalkan nanti sudah masuk bearish season mungkin ya, jadi ada referensi strategi ini untuk tetap menghasilkan cuan walau saat bear market. Jadi nggak yang harus bear market cabut uang semua kembali ke rupiah gitu, nggak usah ya. Berarti kan tetap dengan DeFi mau market bearish pun ya kita tetap bisa dapetin cuan gitu. Betul Mas. Kalau yang jago trading nanti boleh lah share nanti kita adakan email juga di sini. Yang trading monggo silakan juga. Nanti kita undang lah teman-teman yang pakar trading. Kalau mungkin ada Om Diki, pakar developer juga nanti kita undang juga. Ya Om Diki ya. Itu dia. Gak kerasa ya sudah 1 jam lebih ya Mas Mai ya. Keren ya. Iya sudah 1 jam lebih. Kalau begitu mungkin ada kata-kata terakhir mungkin dari Pak Eko penutup mungkin closing statement. Oke, apa ya? Mungkin stay safe aja sih terhadap apapun kalian. Semua kalian bermain di DeFi kan harus benar-benar hati-hati. Yang pertama pakai uang dingin, kemudian harus pertimbangkan matang-matang kalau mau invest di kripto. Kemudian do your own research sebelum kalian masuk ke DeFi apapun itu, protokolnya tetap harus di riset juga ya. Mulai dari TVL-nya, siapa backernya, kemudian apa projectnya apa aja, protokolnya, fiturnya apa aja gitu kan. Siapa aja pemakai, komunitasnya kayak gimana, itu juga perlu diperhatikan semuanya. Karena kan kalau sebuah komunitas nggak aktif itu juga berisiko juga nanti untuk DeFi atau protokol tersebut gitu kan. Itu aja sih Mas, harus berhati-hati kalau kita berinvestasi di dunia kripto ya. Itu Mas dari saya. Terima kasih. Berarti selalu berhati-hati, pakai uang dingin, dan selalu dior ya. Itu tadi 1 jam kita bersama Pak Eko, Max One ya. Kita udah melakukan workshop selama 1 jam. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah datang, udah tanya-tanya juga. Terima kasih banyak. Dan kedepannya mungkin kita akan lebih sering melakukan workshop seperti ini lagi Pak ya, untuk mengenalkan dunia Web3 ya ke teman-teman explore, dan mungkin nanti kita akan jalan-jalan keluar lah untuk mengenalkan ke teman-teman awam mengenai dunia Web3. Oke, siap Mas. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Kita akan ketemu lagi di workshop yang selanjutnya.
Oke, Bye-bye. bye-bye. Terima kasih. Selamat malam. Terima Sama-sama, kasih selamat semuanya. malam. Selamat malam.